Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Oleh satu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Maulid, datang kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Abbas. Abu Bakar bin Abdillah Al-Abbas, yang Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Abbas mengatakan tidak ada satupun sejengkal tanah di bumi ini kecuali Allah telah meletakkan kakiku di tempat tersebut. Abu Bakar bin Abdillah Al-Abbas mengatakan, katanya beliau juga, ma'rifati bima fi sama' rabi'a akhir ma'rifati bima fi Quraidah. Wa in kan hadha al-majaz ma yanbaghi an yujbal hadha al-kalam walakin min bab an-nafr. Wa thaniyan anna al-mawdu' ini Habib Ali waktu datang kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Abbas ini, beliau meminta kepada Habib Bakar Al-Abbas wasiat. Kemudian Habib Bakar bin Abdillah Al-Abbas mengatakan kepada muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku wasiatkan kepada kamu dua perkara. Pertama wasiat zahirah, yang kedua wasiat batinah. Amal wasiat zahirah, wasiat zahir adalah setiap kali kamu akan sholat witir di setiap malam, lakukanlah sholat witir itu tersebut dengan tata cara yang diajarkan oleh Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dan Hasan bin Shalih Al-Bahar mempunyai tata cara tertentu dalam cara sholat witir. Sholat 4 rakaat kemudian 3. Ada bacaan tertentu yang beliau baca. Wasiat yang kedua, jangan kamu lakukan amalan apapun, baik perkara dunia atau perkara akhirat, kecuali telah kamu timbulkan dalam hatimu niat salehah, niat yang baik. Contoh, mau minum, niatnya untuk supaya dapat berzikir, dapat bersolawat. Untuk niatnya makan supaya untuk kuat untuk beribadah. Beli baju, pakai baju, niatnya untuk menjalani perintahnya Allah, mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti jejaknya salafus saleh. Dengan niat seperti ini, perbuatannya seorang hamba yang tadinya adat istiadat bisa menjadi ibadah. Karena perbuatan seorang hamba itu dibagi menjadi 3. Ada kalanya perkara yang fard, wajib, ini tidak berubah. Dengan perkara niat ini tidak berubah, hanya berubah tambahan pahalanya. Ya sudah fard, tidak fard. Yang kedua, amalan yang sunnah, amalan yang mubah, amalan yang mubah. Nah, kalau sudah amalan yang mubah seperti makan, minum dan lain-lain, ini bisa berubah jadi amal ketaatan karena pengaruh niat saleh. Yang ketiga, amalan maksiat. Amalan maksiat ini tidak bisa berubah dengan niat salehah menjadi amal ketaatan. Contoh, bunganya bank, barangnya haram kan? Kemudian menjadikan uang dana untuk bangun masjid, untuk bangun musola, untuk bangun pondok. Apakah bisa dapat pahala? Tidak bisa dapat pahala. Karena sesuatu yang haram tidak mungkin berubah jadi sesuatu yang sunnah atau sesuatu dapat pahala karena pengaruh niat. Karena amalan seorang hamba, katanya sebagian salafus saleh berkata, amalan seorang hamba tersebut akan dilipat gandakan pahalanya karena faktor dari 1 dari 4 sebab. Terdapatnya 1 dari 4 sebab menyebabkan pahala seorang hamba, pahala amalan seorang hamba itu akan dilipat gandakan. Pertama, faktor waktu, zaman. Contoh, seorang hamba beribadah, mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan dan seperti di bulan yang lain. Yang kedua, tempat makan. Seorang hamba mengerjakan amal ibadah di masjidnya Rasulullah atau Masjid Haram Makkah atau Baitul Maqdis dan seperti tempat yang lain. Yang ketiga, faktor ilmu. Barang siapa, katanya ulama, rak'atani min alim afdal min alf rak'ah min jahil. 2 rakaat dari orang alim lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang yang tidak alim. 2 rakaat dari al-arif billah afdal daripada alf rak'ah min alim. 2 rakaat dari orang yang wali lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang alim. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, niat saleh. Pengaruh niat yang baik itu bisa melipat gandakan amalan seorang hamba. Kuingkan amalan tersebut itu tidak bisa masukkan diri kita kepada surganya Allah, akan tetapi sebab untuk mendapat rahmatnya Allah. Setelah mendapat rahmatnya Allah, akan mendapatkan derajatnya di dalam surganya Allah sesuai dengan amalan tersebut. Katanya Nabi Muhammad, "Bika la nasin wa wala budda minta." Dengan amalan kita tidak bisa masuk surganya Allah. Seorang hamba di Bani Israil beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun semuanya digunakan untuk ibadah, belum pernah 1 menit pun maksiat dikerjakan. Setelah meninggal, Allah merintahkan malaikatnya
Ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Katanya seorang hamba tersebut apa? Ya Rob, anak telah beribadah 500 tahun. Mana pahala amalan ibadahku? Kok masuk dengan rahmatmu ya Rob? Katanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ya malaikati, perhatikan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada dia. Kemudian ditimbang antara nikmatnya mata aja dengan amalan 500 tahunnya dia, masih lebih berat nikmatnya mata yang Allah kasihkan kepada dia. Kemudian hamba tersebut setelah merasa kekurangan, Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikat yadkhuluhun-nar, masukkan sekarang ini hamba ini apa? Ke dalam neraka. Begitu karena kabar seperti itu, hamba ini disuruh minta, ya Rabb adkhilni jannah bi rahmatik. Ya Rabb, masukkan surga kamu dengan apa? Dengan rahmatmu. Katanya Allah kepada hamba tersebut, ya wahai abdi fulan, wahai hamba fulan, dari mana kamu bisa sholat? Dari mana kamu bisa puasa? Dari mana kamu bisa zikir? Dari mana kamu bisa bersolawat dan lain-lain? Siapa yang beri taufik dan hidayah sehingga kamu bisa melakukan hal tersebut? Semuanya dari Allah SWT. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu apa? Untuk selalu mengerjakan amal ketaatan, dan kita di sisi yang lain juga kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah menerima amal kita yang kita lakukan, dan di sisi yang lain juga kita harus rasa takut, punya dalam hati kita rasa takut. Oleh karenanya salafus saleh itu 6 bulan minta sama Allah doa-doa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah keluar dari bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Syawal, mereka semua nangis minta sama Allah selama 6 bulan agar amalan dia di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Katanya seorang hamba itu dalam masa hidupnya ada 3 golongan. Seorang hamba antara rasa madhamul khauf, rasa takut sama Allah, dan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja, itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, kalau seorang hamba tersebut dalam keadaan hidup sehat walafiat dan ahli istiqomah, dia selalu mengerjakan amal ketaatan, hadir majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat, menjauhi kemaksiatan, dalam keadaan istiqomah. Yang lebih utama bagi dia adalah al-istiwa bainar raja wal khauf. Dia punya rasa takut dengan rasa harapan dia kepada Allah sama. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau seandainya ada panggilan bahwa semua makhluk manusia dalam neraka jahanam kecuali satu, aku berharap aku orang tersebut. Dan kalau ada panggilan semua hambanya Allah semuanya di surganya Allah kecuali satu, aku takut aku orang tersebut. Ini menunjukkan apa? Rasa takut dan rasa harapan kepada Allah ar-raja itu sama. Kapan diusahakan atau dianjurkan untuk sama? Kalau sudah nilai istiqomahnya dia dianjurkan sama. Orang yang kedua yang suka dalam hatinya untuk mengerjakan kemaksiatan, senang mengerjakan kemaksiatan, hatinya selalu untuk mengerjakan, ngajak untuk kepada kemaksiatan atau malas dalam ketaatan. Nah, dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak janibul khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga menarik dirinya untuk kembali kepada ketaatan. Yang ketiga, kalau satu orang sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah mau meninggal, apapun keadaan dia di masa hidup, maka di detik itu dianjurkan untuk memperbanyak ar-raja, rasa harapan dia kepada Allah SWT. Oleh karenanya di samping-sampingnya dianjurkan untuk menuju kepada dia, insya Allah Allah mengampuni kamu, insya Allah Allah masuk ke surganya Allah, insya Allah kalau bakal ketemu Rasulullah, insya Allah bakal dibesarkan hatinya, sehingga seorang hamba tersebut tidak meninggal kecuali kita telah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ahadukum bila wa muhsinun billah. Dan ini tujuannya, Pak. Tujuannya seorang hamba agar tahu di mana posisinya dia. Apakah yang lebih utama janibul khauf, apakah yang lebih utama janibul raja, atau yang lebih utama islamiyah.